Yang gaib bukan mushafnya. Yang gaib adalah interaksi tentang Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat kepada seorang nabi, dan yang gaib itu adalah catatan asal tentang kitab tersebut yang di Lauh Mahfuz, bukan yang turun ke bumi. Gaib apa ni nak gaib? Kena mah dagalan kamu nak berdumbah mushaf pai rumah dah. Yang mushaf tidak gaib, tapi kitab sucinya tetap itu berada di tempat yang terjaga. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin, al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul kirim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, masih kajian kita di awal kitab yang pertama dari silsilah Al-Aqidah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Omar Sulaiman Al-Ashqar. Pada pembahasan yang lalu dinyatakan bahwa akidah tersebut adalah persoalan keyakinan, dan itu masuk semuanya pada kategori ilmu yang gaib. Tidak ada ruang untuk penelitian dan pembuktian secara empiris. Itu keyakinan. Beriman kepada Allah, wujud Allah tersebut tidak bisa diperlihatkan dan tidak bisa diteliti. Itu faktor keimanan gaib. Tetapi keyakinannya itu datang berdasarkan pembuktian-pembuktian karena melawan hukum fisika. Makanya mukjizat para nabi tersebut keluar dari standar hukum fisika. Hukum fisika tidak sanggup menjangkau bagaimana di zaman Rasulullah sudah ada perjalanan menembus ruang angkasa. Sekarang saja manusia paling jauh berjalan hanya sampai ke bulan, satelit terdekat bumi. Planet yang terdekat, planet Mars, baru dikirim wahana kosong. Tidak ada seorang manusia yang bersedia untuk menjadi relawan. Lalu untuk membuktikan apakah di planet Mars itu bisa bertahan hidup atau tidak, manusia hanya mengirim sepupu dekatnya saja, sibin, monyet. Kenapa? Karena monyet walaupun mati di sana, insya Allah tidak akan ada keluarganya yang menuntut mereka. Itu tentang ilmu gaib. Maka Allah Ta'ala buktikan keberadaan dirinya justru dengan melawan hukum fisika. Karena bila berdasarkan hukum fisika, manusia akan berkeyakinan bahwa alam semesta ini terjadi dengan sendirinya, secara natural ataupun secara tabiat, dan itu mustahil. Kemudian kepercayaan kepada malaikat juga tidak bisa dibuktikan secara empiris dengan ilmu pengetahuan alam. Makanya ilmu tentang alam gaib itu tidak disebut fisika, ditambah 4 huruf di depannya menjadi metafisika, alam gaib, klinik kalau dalam bahasa Indonesianya. Keberadaan malaikat, jangankan untuk kita manusia, bahkan jin saja masih
menganggap malaikat itu lebih halus dan tidak terjangkau, karena jin itu pun sesuai dengan syariat yang Allah turunkan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila thaqalainil jinni wal insi. Nabi Muhammad diturunkan, diutus kepada dua makhluk, manusia dan jin. Maka bila manusia berlaku ketentuan wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah manusia itu bertutur sepatah kata, mengucapkan sebuah kalimat, bukan kalimat dalam bentuk sempurna, hanya kata yang terucap walaupun tidak membentuk kalimat, illa ladaihi raqibun atid, kecuali pasti di sisinya itu terdapat raqib dan atid. Allah tidak menyebutkan kepada manusia wa ma yalfidhu min qaulin, makhluk yang diberikan khitab, manusia dan jin tersebut tidak berucap sepatah kata kecuali di sampingnya itu terdapat raqib dan atid yang mencatat. Maka kalau manusia ucapannya dicatat, perbuatannya dicatat, jin juga dicatat. Kalaulah kehadiran malaikat terlihat bagi jin, raqib dan atid terpantau oleh jin, maka jin sulit untuk berbuat maksiat. Maka malaikat itu pun tidak terpantau dalam pandangan jin, lebih halus lagi. Kemudian Allah turunkan kitab. Mungkin bagi kita kitab-kitab Allah itu terlihat, Al-Quran atau juga disebut mushaf. Kita melihat mushaf, bahkan melihatnya itu menjadi salah satu ibadah. Maka bila malas beribadah dalam bentuk yang lain, bolak-balik mushaf saja melihat dengan penuh rasa ta'zim, itu sudah menjadi ibadah. Jadi kalau nanti ada yang bertanya, apakah menghafal Al-Quran itu lebih baik ataukah membaca Al-Quran itu lebih baik? Dari beberapa sisi, sungguh membaca lebih baik daripada menghafal. Yang pertama, membaca tersebut selamat dari salah karena sudah ada huruf-hurufnya. Yang kedua, membaca itu adalah perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an yatluna kitaballahi ana al-laili wa ana an-nahar. Sekalipun qiraah dan tilawah itu juga sah disebut dengan makna hafal, ala dhahril qalbi, dengan tambahan keterangan demikian, dihafal di luar kepala. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah bahwa dengan membaca, melihat susunan-susunan hurufnya bertambah pahala, ada ibadah mata. Sedangkan orang yang menghafal ada kemungkinan untuk terjadi salah, dan kesalahan itu boleh jadi tidak ada yang mengingatkan. Jangankan sekelas kita yang awam ini, yang bahasa Arabnya masih amburadul, bahkan ulama di masa lalu dari generasi tabi'in itu masih salah pada hafalannya. Dan luar biasanya peristiwa itu direkam dalam sejarah, dan luar biasanya lagi, yang menegur kesalahan orang alim ini adalah seorang awam yang jangankan menghafal, bahkan membaca Al-Quran pun jarang. Terjadi pada Imam Asy-Sya'bi. Beliau duduk di pekarangan, semacam pekarangan masjid, sebuah masjid, duduk sambil mengulang-ulang hafalan beliau, sampailah pada ayat وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً مِنَ اللَّهِ بِمَا كَسَبُوا السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ بِمَا كَسَبَا إِنَّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Beliau akhiri ayat itu dengan wa kana Allahu ghafurar rahima. Seorang badui itu kalau di negeri kita orang yang tinggal di pedalaman hutan, sedangkan di Arab karena tidak ada hutan, badui itu adalah orang yang tinggal di tengah padang pasir, nomaden, tidak terakses pendidikan. Menyimak bacaan beliau lalu bertanya, kalamu man qara'ta hadza, ucapan siapa yang sedang Anda baca ini?
Imam ini berhenti dari bacaan, mendengarkan teguran tersebut, dan dengan tenang beliau katakan, hadza kalamullah, ini adalah kalam Allah. Orang Badui itu berdecak, lah katanya, bukan. Kaget orang alim ini, ada seorang Badui membantah pernyataan beliau. Maka diverifikasilah datanya. Apakah kamu hafal Al-Quran? Katanya tidak. Apakah kamu sering membaca Al-Quran? Dijawab tidak. Engkau tidak hafal Al-Quran dan tidak membaca Al-Quran, lalu bagaimana engkau tahu bahwa bacaanku salah dan berani untuk menegur? Kata orang Badui ini, pokoknya ulangi saja katanya. Maka diulanglah oleh orang alim ini, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma nakalam minallahi bima kasaba wa kana Allahu azizan hakima. Baru beliau tersadar. Tadi dibaca akhirnya wa kana Allahu ghafurur rahima. Ternyata ujungnya wa kana Allahu azizan hakima. Lalu bertanyalah orang alim ini kepada orang Badui tersebut, bagaimana engkau tahu bacaanku itu salah? Kata orang Badui ini, Allah itu adalah pencipta yang maha kuasa dan maha tahu, dan tidak mungkin Allah berbicara salah. Di awal ayat Allah tegaskan, orang laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan masing-masing keduanya sebagai hukuman atas perilaku mereka berdua. Kalaulah benar pencuri harus dipotong tangan, maka tidak mungkin ujung ayat itu wa kana Allahu ghafurur rahimah, dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Karena bila Allah pengampun, kesalahan mereka dimaafkan. Karena Allah penyayang, tangan mereka tidak dipotong. Kalau harus dipotong tangan pencuri, tidak cocok itu ujung ayatnya. Ini bayangkan, karena paham bahasa. Makanya penting bahasa ini. Maka tadi sambil duduk setelah wirid, saya sempat foto kesalahan berbahasa kita. Itu sekelas pabrikan kualitas internasional itu yang menuliskan. Dia apa kesalahannya? Tertulis pada AC yang berdiri itu, jangan sentuh semua benda yang berputar dengan jari. Jangan sentuh semua benda yang berputar dengan jari. Memberikan pemahaman, kalau berputar dengan sebab yang lain boleh disentuh. Berputar dengan mesin boleh sentuh, berputar dengan listrik boleh sentuh. Yang jangan disentuh kalau berputar dengan jari. Seharusnya ditulis, jangan sentuh dengan jari semua benda yang berputar. Selesai masalah. Jadi kita harus ajarkannya pabrik. Panasonic, tolong sampaikan kepada perusahaan Panasonic, Indah Gobel, itu salah tulisannya. Nanti anak-anak salah paham. Oh, ini karena tidak berputar dengan jari boleh disentuh. Yang tidak boleh disentuh semua yang berputar dengan jari. Yang lain boleh disentuh. Ini kan contoh berbahasa. Salah susunannya, maka akan salah kesimpulannya. Tapi sayangnya memang kita negeri yang banyak salahnya. Tapi dalam Al-Quran tidak boleh ada kesalahan. Sedikit kesalahan itu dikritik, bukan oleh orang alim, tapi justru oleh orang awamnya. Makanya Al-Quran, mushaf, itu sebuah kitab suci, tapi dia gaib. Yang gaib bukan mushafnya. Yang gaib adalah interaksi tentang Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat kepada seorang nabi, dan yang gaib itu adalah catatan asal tentang kitab tersebut yang di Lauh Mahfuz, bukan yang turun ke bumi. Gaib apa ni nak gaib? Kalau mah dagalan kamu nak berdumbah mushaf pai rumah dah. Yang mushaf tidak gaib, tapi kitab sucinya tetap itu berada di tempat yang terjaga. Kemudian Nabi, kita tahu bahwa Nabi itu bukan gaib. Nabi itu manusia wujud sejak dari Nabi Adam sampai yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Dulu dalam silsilah kitab Al-Anbiya wal Mursalin, kita dapati bahwa jumlah Nabi itu 124.000 orang dari hadis Rasulullah. 124.000 bisa dihitung, hidup di tengah-tengah manusia, berinteraksi dengan mereka. Lalu di mana gaibnya Nabi?
Gaibnya Nabi tersebut adalah pembuktian tentang apakah benar dia Nabi. Surat pengangkatan mandat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi itu adalah gaib. Maka kepercayaan kita bahwa beliau adalah Nabi itu perkara yang gaib, tidak bisa dilihat, tidak bisa diteliti dengan mata, dengan telinga, dengan panca indera. Itu hanya persoalan hati, keberimanan. Pembuktiannya juga dengan perkara-perkara logis, tidak terlihat, harus melawan hukum fisika. Maka Nabi mendatangkan mukjizat-mukjizat yang dibantah oleh ilmu fisika ataupun keterampilan tertinggi yang dikuasai oleh orang yang hidup di zamannya. Maka kita lihat rata-rata mukjizat Nabi itu melampaui keterampilan umat di zamannya. Ketika Allah turunkan Nabi Musa alaihissalam, keterampilan umatnya adalah seni sihir. Dan rata-rata sihir itu dalam bentuk mengubah wujud benda dalam pandangan orang yang melihat menjadi ular, tongkat jadi ular, tali menjadi ular. Maka Allah turunkan mukjizat Nabi Musa menyerupai keterampilan mereka. Tapi keterampilan mereka itu hanya khayalan. Yukhayyaluna fi a'yunin nasi ka'annaha hayyatun tas'ah. Dikhayalkan dalam pandangan manusia seolah-olah tali dan tongkat itu adalah ular yang berjalan. Tapi ketika Nabi Musa lemparkan tongkatnya, yang berubah bukanlah khayalan, berubah dari hakikat tongkat menjadi hakikat ular. Fa idza hiya talqafu ma sana'u. Tiba-tiba tongkat Nabi Musa yang berubah jadi ular itu menelan apa yang mereka buat. Talinya ditelan, tongkatnya ditelan, ular-ular itu semuanya ditelan. Maka yakinlah ahli sihir yang paling hebat di zaman itu, tidak ada lagi ahli sihir di Mesir yang lebih hebat dari mereka, tapi semuanya kalah sekaligus. Dan mereka sangat tahu, enggak mungkin ini sebuah sihir. Maka mereka beriman. Allah turunkan mukjizat Nabi Saleh dalam bentuk keterampilan tertinggi kaumnya. Kaum Nabi Saleh tersebut wayanhituna minal jibali buyuta. Mereka pahat dari bukit-bukit itu menjadi rumah. Sampai sekarang di daerah Madinah itu ada kawasan yang cagar budaya Madain Saleh namanya, kota kaum Nabi Saleh. Masih tersisa bangunan-bangunan istana itu dari bukit batu dipahat. Seni pahatnya luar biasa sekali. Maka dalam bab seni, kalaulah pelukis membuat karya lukisan dalam bentuk bunga, saking nyatanya lukisan tersebut sampai kupu-kupu itu tertipu, dia pikir itu bunga, sangat hidup katanya, seolah-olah hidup. Saking hebatnya lukisan, seolah-olah itu hidup. Allah berikan mukjizat kepada Nabi Saleh alaihissalam, bukan seolah-olah hidup. Beliau pahat dari batu besar dalam bentuk seekor unta, dan unta itu hidup, bukan seolah-olah hidup. Bukti bahwa unta hidup itu hidup, mereka boleh perah susu dari unta ini. Maka semakin lama mereka perah susu, semakin banyak orang yang beriman. Akhirnya mereka buat siasat untuk membunuh unta ini. Keterampilan tertinggi, nggak ada seorang tukang pahat pun dari dulu sampai sekarang, Leonardo da Vinci, apalagi Leonardo DiCaprio, tidak sanggup untuk membuat sebuah lukisan yang hidup. Tapi ini hidup. Maka mereka beriman. Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam, dan di zaman beliau itu zaman sedang maju-majunya ilmu pengobatan. Semua penyakit bisa diobati. Bahkan kelahiran beliau itu sendiri adalah mukjizat, karena di zaman itu Bani Israel dengan kemajuan pemikiran yang Allah anugerahkan kepada mereka membuat sebuah konsili, semacam rapat besar keagamaan, membicarakan objeknya tentang wanita. Apakah wanita itu manusia seutuhnya, terdiri dari darah, tulang, daging, dan nyawa, ataukah setengah manusia, hanya darah, daging, dan tulang saja tanpa ada nyawa? Dan ternyata kesimpulan mereka sebelum Nabi Isa lahir, wanita bukanlah manusia utuh, itu hanya darah, daging, dan tulang saja tanpa ada nyawa. Maka Allah buktikan, kalaulah wanita bukan manusia seutuhnya, maka tidak mungkin dari yang bukan manusia melahirkan seorang manusia utuh. Allah bantah teori mereka dengan
melahirkan Nabi Isa alaihissalam yang tidak disentuh secara harfiah sama sekali oleh seorang laki-laki. Anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun. Bagaimana mungkin anna yakunu li waladun, tidak disebut ghulamun. Anna yakunu li waladun, bagaimana mungkin saya punya anak, walam yamsasni basyarun, padahal saya tidak disentuh oleh seorang pria pun sama sekali, bahkan tidak oleh ayah beliau. Makanya diskenariokan oleh Allah Ta'ala, Imran wafat ketika istrinya hamil, kemudian ibunya meninggal ketika Maryam lahir, lalu berebutlah ahli waris untuk mengadopsinya, dan terpaksa mereka harus membuat undian, dan jatuhlah undian itu kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Itu pun tidak disentuh oleh pamannya, dirawat di dalam mihrab Masjidil Aqsa besar dengan sendirinya, tiba-tiba hamil melahirkan seorang manusia yang utuh. Maka terbantahkan teori orang Yahudi dan Bani Israel ini. Ternyata manusia adalah wanita adalah manusia yang utuh, terdiri dari jasad dan ruh. Maka Allah berikan keterampilan mukjizat pada Nabi Isa alaihissalam yang tidak dijangkau oleh keterampilan tertinggi ilmu pengobatan di masa itu. Semua penyakit dapat disembuhkan kecuali 3: buta sejak lahir, supak, dan mati. Ternyata Nabi Isa alaihissalam mengobatinya. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa biiznillah. Saya sembuhkan orang yang buta dan orang yang supak dengan izin Allah. Wa uhyil mauta biiznillah, dan saya menghidupkan orang yang mati juga dengan izin Allah. Maka ditambah lagi, wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Saya beritahukan apa yang kalian simpan di rumah kalian dan apa yang kalian makan. Mukjizat. Maka ketika Allah turunkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keterampilan tertinggi orang Arab adalah sastra. Mereka ahli sastra. Orang yang ahli sastra di masa itu bisa hidup hanya dengan keterampilan berbicara saja. Datang temui orang kaya, spontanitas keluar pujian dalam bentuk syair tentang kehebatan orang kaya ini, dan mereka akan diberikan kantong-kantong uang yang berisi emas, dan itu diabadikan. Sampai hari ini orang Arab itu senang pujian, dan bukan hanya orang Arab, sebenarnya kita juga senang pujian, tapi orang Arab senang pujiannya itu dalam bentuk syair, dan keterampilan syair itu sampai hari ini diabadikan. Jadi ketika suatu hari pertama kali saya berziarah ke kuburan Sayyidina Husain bin Ali di Masjid Husain di Mesir, di Abbasiyah, begitu sampai di pintunya itu langsung disambut dengan lantunan syair dari seorang penziarah. Syair itu spontanitas. Mungkin kalau dulu kita dengar ada Tengku Adnan PM Toh, spontanitas begitulah keluar dalam bahasa Arab dengan sastra yang tinggi sekali. Bayangkan di masa para sahabat dahulu. Maka mereka adalah fursanul balaghah, kuda hitamnya sastra Arab. Tapi ketika Allah turunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau diberikan mukjizat yang luar biasa, yang terbesar sepanjang sejarah umat manusia, yaitu Al-Quran. Dan mukjizatnya tidak pernah usai sampai hari kiamat. Cuma yang diserap oleh orang-orang Quraisy dan orang Arab di masa itu bukan tentang ilmunya. Yang pertama menggugah kesadaran mereka adalah tentang sastranya. Maka ditantang, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, bila kalian masih ragu tentang kebenaran apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mithlih, datangkan satu surat saja yang seperti Al-Quran ini, walaupun yang paling pendek diantaranya, surat Al-Kautsar, hanya 3 ayat saja. Wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Kalau kalian tidak sanggup, silahkan panggil sekutu kalian, setan, jin, iblis, pari, dan lain sebagainya, kalau benar tuduhan kalian. Ternyata dari dulu sampai sekarang tidak mampu. Maka ini kehebatan sastra. Maka Allah buktikan mukjizat para nabi dengan cara yang membantah logika manusia. Maka orang yang paling hebat sastra di kala itu menyatakan, enggak mungkin Muhammad yang menulisnya, yang mengarangnya, apalagi Muhammad tidak pandai menulis dan tidak pandai mengarang. Beriman tentang hari akhir. Keimanan tentang hari akhir juga menjadi misteri. Kita tidak tahu hari akhir itu seperti apa.
Maka misteri terbesar manusia yang mudah untuk dijangkau adalah pertanyaan setelah mati apa yang akan terjadi. Maka pemikiran umat-umat terdahulu adalah membawa bekal ke akhirat dalam bentuk kekayaan. Maka mereka kumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya, dimasukkan ke dalam kerenda-kerenda mereka, sarkofagus itu, untuk bekal perjalanan di akhirat. Makanya saat sekarang digali mumi-mumi para raja dan bangsawan tersebut, didapati di dalam sarkofagus mereka harta yang luar biasa sekali, sesuai dengan kedudukan dan kekayaan mereka di masa itu, diawetkan dan lain sebagainya, karena mereka tidak tahu tentang akhirat. Tapi alhamdulillah kita diajarkan oleh Allah Ta'ala tentang kehidupan setelah mati, kemana arwah itu pergi, bagaimana tubuh kita akan mengalami perubahan-perubahan, dan apa yang perlu dipersiapkan. Ternyata tidak memerlukan harta sama sekali. Yang penting adalah amalan. Yauma la yanfa'u malun wala banuna, hari ketika harta tidak memberikan manfaat, demikian pula anak-anak. Tapi apa yang memberikan manfaat? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menemui Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera, hati yang selamat dari syirik, hati yang selamat dari segala penyakit batin. Maka penyakit yang terberat bagi hidup kita bukanlah corona, bukanlah virus. Penyakit yang terberat dalam kehidupan kita adalah yang menggerogoti nuansa batin. Maka timbul iri, sombong, serakah, dan lain sebagainya. Itu penyakit hati. Maka perhatian para ulama Islam dari masa lalu adalah tentang hati. Sebab prinsipnya, walaupun fisik sakit, tetapi selama hati sehat, maka fisik itu akan sulit untuk digerogoti. Tapi sebaik apapun kita merawat fisik, bila tidak merawat hati, maka fisik itu akan gampang untuk jatuh sakit. Jadi kita buat acara perbaikan gizi, poding, dan lain sebagainya. Berat badan kita naik pelan-pelan, tapi turun berat badan itu drastis ketika hati tidak beres. Maka orang yang malam ini ketika ditimbang mungkin berat badannya sekitar 70 kg, ketika menggunakan jam tangan seperti ini terasa kencang, erat, karena entah apa beban di dalam pikirannya. Sepanjang malam dia bolak-balik di atas bantal, tidak terpejam mata dan tidak lelap. Besok pagi nggak perlu menimbang badan, tinggal lihat ukuran jam tangan saja sudah berputar-putar. Guru gerau hijau. Kenapa? Tiba-tiba kita menjadi kurus hanya karena pemikiran semalam saja. Kenapa? Karena batin kita, ketenangannya tidak ada. Maka orang yang depresi, orang yang stres, mereka yang paling mudah diserang oleh penyakit. Sayangnya ketika penyakit sedang menyerang, kita dirancang untuk depresi dan stres. Entah apa urgensi dan pentingnya pemerintah setiap menit itu kemanapun kita lihat corona, covid, corona, stres kalau udah percaya. Kita mau hiburan nonton TV, tiba-tiba ke corona buka TV. Kita mau dengar siaran radio, tiba-tiba ke covid pada radio. Kita mau berjalan ke masjid, bak pintu masjid pi corona ngong covid jam tu dehinan. Kita dirancang untuk stres agar hati kita tidak menjadi nyaman. Padahal hati itulah sumber pertahanan tertinggi kita mulai dari dunia sampai akhirat. Orang yang tenang batinnya, orang yang sehat batinnya, sulit untuk ditekan oleh tekanan seberat apapun. Maka kita melihat orang yang dekat dengan Allah, yang rutin berzikir, itu insya Allah sesuai dengan janji Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah itulah hati kita menjadi tenang. Maka diajarkan zikir oleh Rasulullah. Rasulullah ketika sudah susah hidup beliau, apakah karena tekanan dari sahabat, ataukah dari istri, ataukah dari musuh, beliau salat. Karena zikir yang paling utama itu adalah salat. Semua zikir terkumpul di sana. Ini yang terjadi. Maka tidak pernah sepanjang sejarah kita baca ada imam masjid ataupun imam nasah yang stres dan berakhir mati bunuh diri. Padahal kehidupan imam itu tidak ada yang mewah. Tidak ada yang mewah, biasa-biasa saja. Tapi tidak ada kasusnya imam mati bunuh diri. Tapi betapa banyak orang-orang dari tokoh-tokoh agama lain yang mereka berakhir dengan tragis dan mati bunuh diri. Kenapa? Karena otomatis imam itu walaupun malas berzikir dikondisikan untuk rajin berzikir.
Minimal setelah sholat ada istighfar 3 kali, astaghfirullahaladzim. Tapi kalau sholat di rumah sendiri belum tentu. Nah, begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, geretuk tinggal semayang ikut TV juga duk. Nah, tapi karena di masjid menjadi perhatian jemaahnya, mau tidak mau terpaksalah berzikir. Walaupun terpaksa, tetap zikir itu mendatangkan ketenangan batin. Makanya orang Arab menjadikan zikir itu sebagai antisipasi terhadap orang-orang yang ingin marah. Di loket-loket pelayanan publik itu ditulis di atasnya, ij'alu sa'atan tidharikum sa'atadz dzikri. Terjemahan secara harfiahnya, jadikan waktu penantian kalian ini kesempatan untuk berzikir. Nah, kalau bahasa Acehnya, dang-dang truk giliran meredip-meredip. Ya, maka ketika datang warga masyarakat ingin dilayani di kantor kecil, di kantor KTSP dan lain sebagainya, mereka sudah marah, setengah jam, 1 jam, 2 jam menanti belum dilayani. Kena mohab sudah keluar muka koehnya benar. Ya, langsung tinggal tunjuk saja ke atas, meredip-meredip. Tidak ada orang yang marah ketika dia meredip-meredip. Ya, tapi kalau kita sabar Pak, makin disuruh sabar makin hilang kesabarannya. Ya, tapi ketika disuruh meredip-meredip, ya, maka kenapa tidak ketika sedang menanti itu di dalam ruangan-ruangan pelayanan publik itu diputar nasyid dan semacam solawat-solawat. Kalau ayat Al-Quran kita khawatir nanti ada orang-orang yang tidak boleh baca karena sedang berhadas besar. Tapi kalau solawat zikir, subhanallah walhamdulillah, semua orang hafal. Sallallahu ala Muhammad, meretip nih, akan terbawa oleh suasana sehingga kita lupa. Maka yang berat pada orang yang menanti adalah proses penantian ketika dia fokus pada apa yang dia nanti. Tapi orang yang menanti diberikan kesibukan, kadang-kadang dia lupa apa yang dia nanti. Ya, ada orang yang sedang menanti kawannya, duduk di warung kopi, diberikan koran, belum selesai yang dia baca, tiba-tiba datang kawannya, dia gugat, bahkan bagah dadru ya. Padahal itu sudah terlambat, tapi digugat, bahkan bagah dadru. Dan cara menanti yang paling cepat lagi adalah main game. Makanya sekarang orang main game semuanya. Itu belum selesai 1 game, bahkan kawan yang sudah datang disuruh balik lagi untuk kita halom. Kenapa? Karena sedang ada keasikan tersendiri. Maka orang-orang bijak, mereka memanfaatkan waktu menanti itu untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk zikir, membaca, menambah wawasan, keilmuan dan lain sebagainya, atau dengan diskusi. Maka luar biasa. Allah jadikan para nabi tersebut berinteraksi dengan kita dengan meyakinkan kita menggunakan keyakinan yang luar biasa atas dasar wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat menjadi misteri dan itu pertanyaan terbesar manusia. Mereka persiapkan menurut keyakinan mereka yang diperlukan, harta benda dan lain sebagainya. Tapi ternyata umat Islam karena keyakinan yang benar, jangankan bekal yang lain, bahkan pakaian pun tidak dibawa. Bukan lupa, memang sengaja tidak dibawa. Maka hanya dengan kain putih saja, dan itu pun yang usang. Karena al-hayyu ahaqqu bil jadid minal mayyit. Orang yang hidup lebih berhak terhadap yang baru daripada orang yang sudah meninggal dunia. Baru yang terakhir, qada dan qadar. Qada dan qadar itu misteri. Tidak ada yang tahu, itu persoalan yang gaib. Tidak bisa dikaji. Maka kita tidak pernah bisa mempelajari tentang qada dan qadar itu dalam bentuk pembuktian yang real. Itu hanya beriman kepada Allah Ta'ala. Baik datang dari Allah, buruk sebenarnya juga datang dari Allah. Tapi Allah tidak merancang keburukan, karena semua yang terjadi pada manusia sebenarnya adalah kebaikan. Tapi kita yang memandangnya buruk. Relatif. Untung dan rugi itu sangat relatif. Ini tabiat manusia saja. Maka tidak ada yang buruk yang dinisbahkan kepada Allah. Oleh karena itu, jin sangat paham. Mereka tidak pernah menisbahkan keburukan kepada Allah. Wa anna la nadri, itu dalam surat Al-Jin. Dan kami bangsa jin ini tidak pernah tahu. Asyarrun urida biman fil ardi, adakah keburukan yang dimaksudkan terhadap makhluk yang di bumi. Untuk maksud buruk ini digunakan bahasa pasif, tidak disebutkan siapa yang berkehendak. Tapi saat dilanjutkan ayatnya, am arada bihim rabbuhum rasyada, ataukah Tuhan mereka berkehendak kebaikan pada mereka. Ketika kehendak baik langsung disebut subjeknya. Siapa? Rabbuhum, Tuhan mereka. Maka jin pakai standar bahasa yang tinggi. Sebagaimana bahasa para nabi,
Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memperkenalkan Allah kepada pengikut-pengikutnya, Allahul ladzi khalaqani fahuwa yahdini, Allah yang menciptakan aku dan Allah yang berikan petunjuk kepadaku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqini, Allah yang memberikan makan kepadaku dan memberikan minuman. Fa idza maridtu fahuwa yashfini, dan apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan aku. Tidak disebutkan dalam ayat itu walladzi yumriduni wa yashfini, Allah yang membuat aku sakit dan Allah yang menyembuhkan. Seolah-olah sakit itu tidak ada urusan dengan Allah Ta'ala. Fa idza maridtu, kalau aku sakit, fahuwa yashfini, Allah yang menyembuhkan. Ditulis di pintu-pintu rumah sakit, fa idza maridtu fahuwa yashfini, apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan aku. Maka luar biasanya, setiap tempat dan setiap keadaan Islam sudah memberikan ucapan yang sesuai. Orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah, dia punya tulisan untuk digantung di atas kenikmatan tersebut. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia Tuhanku untuk menguji adakah aku bersyukur ataukah aku kufur. Maka orang yang bangun rumah sesuai dengan kekayaannya, apalagi dalam bentuk istana, tulis di pintu gerbangnya, hadza min fadli rabbi. Kenapa? Itu ucapan Nabi Sulaiman ketika beliau menantang prajurit-prajuritnya, siapa yang mampu mendatangkan istana Ratu Balqis yang paling cepat. Wa qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min kursiyyi. Saya akan datangkan, kata seorang jin dari kalangan ifrit dari kalangan jin, saya akan datangkan istana Ratu Balqis sebelum Anda bangkit berdiri dari kursi Anda. Tapi itu terlalu lama untuk Nabi Sulaiman. Padahal bangkit dari kursi, kalau saya duduk sekarang mungkin sekitar 15 menit lagi udah bangkit. Hai duduk cik hak kuat. Tapi itu pun terasa lama. Bayangkan dari negeri Sabak dibawa ke Palestina, jauh sekali. Tiba-tiba wa qala alladzi atainahu ilman minal kitab, lalu berkatalah seseorang manusia yang telah kami berikan ilmu dari Alkitab, ana atika bihi qabla ay yartadda ilaika tarfuk, saya akan datangkan mahligai itu sebelum engkau berkedip. Belum selesai beliau bicara, tiba-tiba Nabi Sulaiman sudah berkedip, langsung terlihat. Karena kedip mata itu tidak bisa ditahan. Kalau kita bertanding dengan kawan-kawan, ayo kita lomba duduk siapa yang paling lama, hanya habis ya. Maka perlombaan kita waktu kecil hanya berkedip saja. Ayo kita berlomba, saling memandang, siapa yang berkedip kalah. Kenapa? Karena penantiannya sebentar saja. Wasitnya pun tidak perlu lama-lama menanti. Ini perlombaan duduk, siapa duduk paling lama apa? Itu bisa jadi waktu sholat lewat, waktu makan pun lewat. Maka ketika istana itu, mahligai itu hadir depan beliau, yang pertama meluncur keluar dari mulut Nabi Sulaiman adalah hadza min fadli rabbi, ini karunia Tuhanku, liyabluwani, untuk menguji diriku, aashkuru am akfur, adakah aku bersyukur ataukah aku kufur. Tapi kita manusia kalah jauh dibandingkan bahasanya jin. Manusia tidak pernah menisbahkan yang baik kepada Allah, seringnya adalah yang buruk-buruk. Kalau sedang beruntung, jarang sekali alhamdulillah, jarang sekali, kecuali setelah makan karena terbiasa saja. Yang ketika barangkali ikut seleksi tes masuk kuliah, tes PNS dan lain sebagainya, itu nikmat besar, sepatutnya tidak terwakili dengan alhamdulillah, seharusnya ada sujud syukur. Pertanyaannya, berapa kali dalam kehidupan kita ini melihat ada orang sujud syukur ketika mendapatkan nikmat besar ini? Pernahkah kita melihat ada presiden terpilih sujud syukur, ada bupati, wali kota, gubernur terpilih sujud syukur, ada tingkat camat ditunjuk jadi camat sujud syukur, kecik sujud syukur, kepala lorong sujud syukur, ataupun minimal orang yang kawin sujud syukur. Karena kawin itu nikmat luar biasa, enggak setiap hari orang kawin. Kalaupun setiap hari, paling-paling hanya 4 hari berturut-turut kawin, baru bisa kawin lagi setelah 3 bulan kemudian, karena menceraikan istri yang satu dulu, tunggu selesai iddah baru boleh kawin lagi. Tapi tidak pernah. Ini manusia. Tapi begitu mengalami penderitaan dan hal-hal yang buruk, langsung teringat kepada Allah.
jualan hari ini muge yang berbanyak, enggak laku-laku ikannya, pulang ke rumah, ya Allah pakan jahana lagut. Ataupun miliknya hilang, ayamnya ditabrak, ya Allah pakan jemana uluntat. Jadi begitu ada hal yang buruk langsung teringat kepada Allah, seolah-olah kita sedang menuduh itu adalah pekerjaan Allah Ta'ala. Maka na'udzubillah, inilah qada dan qadar yang manusia harus mengimaninya berdasarkan keyakinan kepada Allah. Maka pembelajaran kita tentang kekhawatiran kondisi dunia yang seperti ini, umat Islam itu sebenarnya bila sudah benar akidahnya, dia akan berpegang pada satu kalimat. Yang kita lakukan sekarang, pakai masker, jaga jarak, social distancing, dan lain sebagainya, itu hanya usaha. Tapi keyakinan terbesarlah yang menjadikan kita percaya diri. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah wahai Muhammad, tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Maka nanti dalam hadis sahih Rasulullah menyatakan, innal ummata, sesungguhnya umat ini, lau ajma'u ala ayyanfa'uka, jikalau mereka sepakat, ijma', konsensus untuk memberikan manfaat kepadamu, la yanfa'uka illa bi syai'in kataballahu laka, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Wa annal ummata lau ajma'u ayyadurruka, dan umat ini bila sepakat untuk mendatangkan kemudaratan kepadamu, la yadurruka illa bi syai'in kataballahu laka, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali sebatas yang telah Allah tetapkan bagimu. Itu yang terjadi. Rufi'al qalamu wa jaffal, telah diangkat pena dan telah keringlah tinta tersebut. Tuyas suhuf, telah dilipat suhuf itu sudah selesai, tidak bisa diubah-ubah lagi. Maka apapun yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah. Hanya persoalannya ikhtiar kita. Nah, jangan pula terlalu pasrah. Lah apa nih nanya? Ini kemnya kahane tulis le Allah Taala kenong corona, ada kucum-cum korban corona pihana kenong ji. Itu cari penyakit namanya. Nah, kita tetap ikhtiar. Ikhtiar itu dari kata-kata khairun, yang lebih baik, mengusahakan alternatif yang lebih baik. Kita tahu ada korban corona di hadapan kita. Ada dua pilihan, berjabat tangan ataupun tidak berjabat tangan. Ketika sudah positif, maka sungguh dalam kondisi demikian tidak berjabat tangan lebih baik. Oke, kalau sudah positif, masalahnya korban corona, orang yang suspek corona tidak jujur. Seharusnya tugas pemerintah memancing agar suspek corona ini menjadi jujur. Ada caranya, tinggal diumumkan saja oleh pemerintah dengan anggaran corona yang sampai 900 miliar tersebut. Hanya sekitar 40.000 orang seluruh Indonesia yang sudah terjangkit corona. Tinggal diumumkan saja, barang siapa yang terindikasi corona karena ada sebab datang dari daerah pandemik atau bertemu dengan seorang suspek dan kemudian ada gejala-gejala tersebut, jujur memeriksakan diri ke dokter, maka pemerintah akan memberikan sugesti bila ternyata positif sebanyak 5 juta rupiah. Kemudian akan dirawat dan biaya perawatan ditanggung oleh pemerintah. Bila dia kepala keluarga, maka biaya hidup keluarganya juga akan ditanggung oleh pemerintah. Fikir 5 juta, tak ciprit salah, kadang ia merumpok. Maka orang yang tidak corona pun akan berdoa, mudah-mudahan corona ya Allah. Kenapa? 5 juta. Dia tidur-tidur di rumah sakit, dirawat, dibiayai oleh pemerintah, keluarganya ditanggung oleh pemerintah. Maka orang akan jujur. 40.000 orang ini akan jujur. Tapi ternyata pemerintah mengambil langkah sebaliknya. Daripada memancing 40.000 orang ini untuk jujur, malah mengajak kita untuk mencurigai yang sisanya. Berapa jumlah penduduk Indonesia? 270 juta rakyat Indonesia yang kena corona, 40.000 orang. Gara-gara 40.000 orang kena corona, kita diajak untuk curiga kepada 270 juta. Maka ilhamnya, logika apa yang dipakai? Yang jadi masalah. Maka kita dirancang untuk curiga, merupakan curiga. Jadi akhirnya daripada berjabat tangan, main sikut saja. Kalau sudah tidak mau menjabat tangan, maka jangan disikut. Ya kamu minta bakilah. Inilah logika yang keliru. Maka sejak dari awal saya katakan, negeri ini ketika terjadi pandemik wabah seperti ini, yang pertama hilang iman, yang kedua hilang logika. Nauzubillah. Maka jagalah iman kita, sebuah keyakinan.
tidak akan kita alami sesuatu pun kecuali yang telah Allah tetapkan. Tapi kewajiban kita adalah ikhtiar. Kalaupun kena corona, saat kita sudah menjaga diri dengan segala protokolnya, maka kita tidak akan menyesal. Itu kehendak Allah. Tapi orang yang teledor tidak menjaga protokol, terkena corona, dia akan menyesal. Ya Allah, apakah lu pakai masker? Ya Allah, apakah lu mak jarongan? Ya Allah, apakah lu beluh kenan? Timbul penyesalan-penyesalan ini. Maka tugas kita, usaha kita bukan untuk menghindari corona, tetapi menghindari penyesalan ketika corona itu kita alami. Corona terjadi atau tidak itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah menghindari potensi untuk timbul penyesalan-penyesalan kemudian. Kenapa tidak saya lakukan begini? Kenapa tidak saya lakukan begitu? Maka itu tugas kita sebagai manusia. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula sudah berkumandang azan Isya, kita padakan dulu kajian sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. هدانا الله يكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.